Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun Anda berada. Terima kasih telah mengklik video ini. Semoga Anda selalu sehat dan dalam naungan keberkahannya. Kali ini, kita akan membicarakan sesuatu yang kerap membuat orang pusing. Sesuatu yang kerap menjadi masalah dan sesuatu yang tak jarang membuat orang gelap mata. Ya, kita akan membicarakan uang. Uang adalah suatu benda yang bisa diterima khalayak sebagai pengukur nilai, penukar, dan pembayaran atas pembelian barang dan jasa. Pada waktu yang bersamaan, bertindak sebagai alat penimbun kekayaan. Dan Indonesia adalah negara yang menggunakan rupiah sebagai nama mata uangnya. Mata uang ini dicetak dan diatur penggunaannya oleh Bank Indonesia, dengan kode ISO 4217 IDR. Nama rupiah berasal dari kata rupiah, bahasa India. Akar kata, rupiahkam, Sanskerta. Artinya perak. Rupiah, dijadikan nama mata uang Indonesia dikarenakan pengaruh budaya India yang kuat semasa kejayaan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara selama ratusan tahun yang telah terasimilasi ke dalam budaya dan perbahasaan di Indonesia. Namun sebelum rupiah berlaku, Indonesia memiliki sejarah panjang dengan uang. Melansir media keuangan edisi Oktober 2020 yang diterbitkan Kemenkeu, pada masa penjajahan Belanda, masyarakat Indonesia menggunakan gulden, mata uang Belanda, untuk transaksi sehari-hari. Tahun 1942, Jepang menduduki Indonesia. Uang gulden tetap digunakan, bersamaan dengan uang militer atau gunpio. Dikenal juga sebagai uang invasi. Saat Indonesia berhasil merdeka, Belanda kembali ke Indonesia dengan membonceng sekutu. Belanda menarik mata uang Jepang, lalu menggantinya dengan uang Netherlands in the Civil Administration, NICA. Kemudian pada 2 Oktober 1945, pemerintah Indonesia mengeluarkan maklumat pelarangan mengedarkan dan menggunakan uang NICA. Saat itu, Indonesia memiliki 4 mata uang yang sah, yaitu The Javaske Bank, The Japanse Regering, Dai Nippon, dan Dai Nippon Teikoku Seibu. Pada 1946, mata uang pertama yang diterbitkan pemerintah Indonesia adalah uang Republik Indonesia, ORI. Pada penerbitan pertama ORI, tercantum tanggal emisi 17 Oktober 1945, sedangkan ORI pertama kali diedarkan pada 30 Oktober 1946. Hal ini menunjukkan panjangnya proses penerbitan mata uang Indonesia ini. Sebelum diedarkan, mata uang ORI dicetak setiap hari dari jam 7 pagi hingga jam 10 malam sejak Januari 1946. Lokasi pencetakan mulanya di Jakarta, tapi kemudian dipindahkan ke Yogyakarta, Surakarta, Malang, dan Ponorogo. Setelah itu, cetakan ORI dikirim ke seluruh Jawa dan Madura dalam gerbong-gerbong kereta api. Namun, persaingan antara uang NICA dengan uang ORI masih terus berlangsung hingga 1947. Pasalnya, mata uang Indonesia ini sulit beredar ke wilayah Jawa Barat dan Sumatera. Hal ini dikarenakan beberapa wilayah Indonesia masih diduduki Belanda. Kesulitan pemerintah Indonesia untuk menyatukan Indonesia sebagai satu kesatuan moneter, membuat tokoh-tokoh di daerah mengusulkan agar pemerintah mengizinkan tiap daerah mengeluarkan uang sendiri. Pemerintah pun menyetujui adanya ORI daerah, ORIDA, sehingga pada masa itu terdapat 21 jenis mata uang dan 27 jenis ORIDA di Indonesia. Jenis ORIDA tersebut berupa bon, surat tanda penerimaan uang, tanda pembayaran yang sah dan ORIDA dalam bentuk mandat. ORI dan berbagai macam ORIDA hanya berlaku hingga 1 Januari 1950. Kemudian dilanjutkan dengan penerbitan uang Republik Indonesia Serikat. Saat konferensi meja bundar tahun 1949, Belanda meminta agar uang NICA dijadikan sebagai satu-satunya alat pembayaran. Namun, Sri Sultan Hamengkubuwono menolak. Akhirnya, atas usulan pihak Belanda, diadakan survei untuk mengetahui respons masyarakat Indonesia terhadap kedua mata uang tersebut. Survei membuktikan bahwa masyarakat memilih menggunakan ORI sebagai alat pembayaran yang sah. Berdasarkan hasil survei tersebut, pemerintah pun menetapkan berlakunya mata uang Indonesia bersama, yaitu uang Republik Indonesia Serikat atau uang federal. Mulai 27 Maret 1950, telah dilakukan penukaran ORI dan ORIDA dengan uang baru yang diterbitkan dan diedarkan oleh The Javaske Bank. Sejalan dengan masa pemerintahan RIS yang berlangsung singkat, masa edar uang kertas RIS pun tidak lama.
yaitu hingga 17 Agustus 1950 ketika Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, terbentuk kembali. Setelah masa RIS berakhir, perekonomian Indonesia yang terbuka membuat situasi dalam negeri mudah terpengaruh gejolak perekonomian dunia. Setelah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia di konferensi meja bundar, Indonesia harus membayar 1,5 triliun rupiah utang luar negeri dan 2,8 triliun rupiah utang dalam negeri. Keuangan negara defisit mencapai Rp5,1 miliar. Inflasi memberatkan masyarakat. Harga-harga mahal. Pemerintah pun terpaksa mengeluarkan gebrakan untuk menyelamatkan perekonomian. Pada 10 Maret 1950, Menteri Keuangan Kabinet Hatta II, Syafruddin Prawiranegara, mengusulkan kebijakan sanering atau pemotongan nilai uang. Pemotongan uang dilakukan secara harfiah. Lembaran uang digunting, dibelah menjadi dua. Potongan pertama menjadi uang dengan nilai setengahnya. Sementara potongan kedua, ditukar sebagai kupon obligasi negara. Ketika itu, ada 3 jenis mata uang yang beredar di Indonesia. Ketiga mata uang tersebut, 1. Uang Republik Indonesia, ORI. 2. Mata uang peninggalan pemerintah kolonial Hindia Belanda yang dikeluarkan oleh De Javasche Bank. 3. Mata uang yang digunakan ketika Nica, Belanda, berada di Indonesia pasca kemerdekaan atau selama masa revolusi. Menurut kebijakan itu, uang merah, uang Nica, dan uang De Javasche Bank dari pecahan 5 ke atas digunting menjadi 2. Guntingan kiri tetap berlaku sebagai alat pembayaran sah dengan nilai setengah dari nilai semula. Berlaku sampai tanggal 9 Agustus pukul 18. Mulai 22 Maret sampai 16 April, bagian kiri itu harus ditukarkan dengan uang kertas baru di bank dan tempat-tempat yang telah ditunjuk. Lebih dari tanggal tersebut, maka bagian kiri itu tidak berlaku lagi. Guntingan kanan dinyatakan tidak berlaku, tetapi dapat ditukar dengan obligasi negara sebesar setengah dari nilai semula, dan akan dibayar 30 tahun kemudian dengan bunga 3% setahun. Gunting Syafruddin, itu juga berlaku bagi simpanan di bank. Namun tidak berlaku untuk ORI, uang Republik Indonesia. Nilai itu dianggap tak akan membebani rakyat kecil. Sebab saat itu, pecahan uang di atas 5 gulden hanya dimiliki mereka dengan ekonomi menengah ke atas. Kebijakan yang dikenal sebagai Gunting Syafruddin ini bertujuan mengatasi krisis ekonomi, mengatasi inflasi, mengurangi beban utang luar negeri, dan menanggulangi defisit anggaran sebesar 5,1 miliar rupiah. Dengan kebijakan ini, jumlah dan jenis uang yang beredar bisa berkurang. Dengan berkurangnya jumlah uang, inflasi turun. Namun, secara jangka menengah, kebijakan ini tak cukup untuk mengatasi kekacauan ekonomi. Tahun 1953, indeks harga 19 bahan pokok meningkat 250% dari tahun 1950. Jumlah uang beredar terus meningkat dan inflasi terjadi lagi. Sedangkan untuk jangka panjang, Gunting Syafruddin menimbulkan dampak psikologis bagi pelaku ekonomi. Perusahaan-perusahaan besar dengan modal kuat menimbun barang kebutuhan masyarakat. Rakyat menjadi terbebani dan pedagang kecil rugi. Pada 1953, Bank Indonesia didirikan mengganti De Javasche Bank. Kemudian, ada 2 macam mata uang rupiah yang berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Kala itu, mata uang rupiah diterbitkan oleh pemerintah Indonesia, Kemenkeu, dan BI berupa uang kertas dan uang logam. Pemerintah menerbitkan rupiah pecahan di bawah 5 rupiah sedangkan BI menerbitkan uang kertas pecahan 5 rupiah ke atas. Satuan di bawah rupiah. Sen, sama dengan 0,01 rupiah. Cepeng, sama dengan 0,25 sen. Pincang, sama dengan 1,5 sen. Peser, sama dengan setengah sen. Gobang, sama dengan 2,5 sen. Ketip, sama dengan 0,05 rupiah. Picis, sama dengan 0,1 rupiah. Tali, sama dengan 0,25 rupiah. Uang, sama dengan sepertiga tali atau 8,33 sen. Satuan di atas rupiah. Ringgit, sama dengan 2,5 rupiah. Kupang, sama dengan setengah ringgit atau 1,25 rupiah. Nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Tahun 1949 1 dolar AS sama dengan 3,80 rupiah. Tahun 1950, 7,60 rupiah. Tahun 1952, 11,40 rupiah.
Tahun 1956, Rp31. Tahun 1958, Rp90. Agustus tahun 2022, 1 dolar Amerika Serikat sama dengan Rp14.845. Demikian sejarah singkat uang di Indonesia. Semoga bermanfaat. Terima kasih.